Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing, Bapak Dr. Insinyur Wawan Oktariza MS, dan Bapak Prima Gandhi, SPMSI. Dan yang terhormat pula dosen moderator, Bapak Udin Sastrawan, SPMSI. Dan teman-teman audiens semua yang saya banggakan. Tahukah kalian, menurut Febrianti dan Sari, pada tahun 2016, stroberi memiliki zat antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Selain itu, menurut hasil survei yang dilakukan oleh jurnal Presisi, buah stroberi merupakan salah satu buah yang baik dikonsumsi untuk kesehatan karena mengandung vitamin C yang tinggi, kalium, mangan, dan folat yang mampu mengantisipasi lonjakan gula darah. Maka dari itu, perkenalkanlah saya, Muhammad Kaviartanto, mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Angkatan 55, Program Studi Manajemen Agribisnis, yang akan menjelaskan mengenai kajian bisnis yang saya angkat, yang berjudul Peningkatan Produktivitas Buah Stroberi Grade A menggunakan sistem single row plant pada Soga Farm Indonesia. Adapun hal-hal yang melatar belakangi saya untuk menulis kajian bisnis ini adalah menurut Budiman dan Saraswati pada tahun 2010, pada beberapa tahun ke belakang, buah stroberi banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia yang memiliki lahan di dataran tinggi. Salah satu daerah penghasil stroberi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Magelang. Budidaya stroberi dapat dilakukan secara terbuka tanpa menggunakan greenhouse maupun tertutup dengan menggunakan greenhouse. Sistem pola tanam yang dapat dilakukan untuk budidaya stroberi adalah secara double row plant dan single row plant. Single row plant adalah sistem tanam di mana hanya ada satu baris tanaman di setiap bedengan yang berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara dan sinar matahari bagi tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lee et al. Bahwa ruang tumbuh akar yang luas akan memaksimalkan penyerapan unsur hara dan mengurangi persaingan antar tanaman. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hortikultur, khususnya pada buah stroberi organik, adalah Soga Farm Indonesia, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Produksi buah stroberi pada perusahaan ini menggunakan 4 greenhouse dengan bedengan dan sistem tanam double row plant. Buah stroberi pada perusahaan ini dikelompokkan sesuai dengan masa buahnya, mulai dari grade A, B, dan C. Namun, permintaan buah stroberi terutama untuk grade A belum mampu terpenuhi dengan baik menggunakan sistem tanam double row plant. Data selama 3 bulan, permintaan buah stroberi grade A selalu tidak lebih dari penawaran yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Maka dari itu, kekurangan suplai yang terjadi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi dengan menggunakan pengaturan pola tanam dengan sistem single row plant yang diharapkan mampu untuk memenuhi permintaan konsumen. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam kajian bisnis ini adalah yang pertama, merumuskan ide peningkatan produktivitas stroberi pada Soga Farm Indonesia. Yang kedua, menyusun strategi peningkatan produktivitas stroberi grade A pada Soga Farm Indonesia dengan menggunakan sistem single row plant. Yang ketiga, menyusun analisis ide pengembangan bisnis menggunakan aspek non-finansial dan finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keragaman internal perusahaan, meliputi sejarah, aspek manajemen dan organisasi, aspek sumber daya, dan unit bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Sejarah didirikannya Soga Farm Indonesia adalah saat Bapak Ihsanuddin sebagai pemilik perusahaan berpikir bagaimana caranya menciptakan ekosistem pertanian yang mampu bertahan lama tanpa merusak lingkungan dan membahayakan hasil panen sayuran. Maka dari itu dipilihlah stroberi organik. Alasan pemilihan komoditas stroberi karena keunggulan landscape di daerah Kabupaten Magelang yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang dimana stroberi akan tumbuh optimal pada ketinggian tersebut. Lalu aspek organisasi dan manajemen. Pada Soga Farm Indonesia, keputusan manajerial diambil oleh pemilik perusahaan. Perencanaan yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan meliputi perencanaan produksi, pemasaran, dan perawatan tanaman. Lalu untuk aspek sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh Soga Farm Indonesia berupa 4 greenhouse dengan 4 luasan berbeda, mulai dari 1.000 meter persegi, 800 meter persegi,
700 meter persegi, dan 500 meter persegi. Sementara saprotan atau sarana produksi pertanian yang dimiliki perusahaan berupa alat produksi pertanian, toren air, dan toren nutrisi. Selain itu, Soga Farm Indonesia memiliki sumur, gubuk untuk melakukan penanganan pasca panen, serta demplot uji coba seluas 20 meter persegi. Lalu selanjutnya, unit bisnis yang dimiliki oleh Soga Farm Indonesia adalah budidaya tanaman stroberi organik dengan sistem tertutup menggunakan greenhouse. Selain itu, juga terdapat unit bisnis pengolahan selai stroberi yang baru dibentuk pada Februari 2021. Selanjutnya, saya akan menjabarkan hasil dan pembahasan kajian ide bisnis saya. Berdasarkan analisis matriks SWOT yang berfokus pada strategi SO atau Strength to Opportunity, strategi ini diformulasikan untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga dalam matriks SWOT ini dihasilkan judul kajian yaitu peningkatan produktivitas stroberi grade A menggunakan sistem tanam single row plant pada Soga Farm Indonesia. Setelah itu, dengan judul yang ada, dengan ide pengembangan bisnis yang ada, maka akan dianalisis menggunakan aspek finansial dan non-finansial, hingga kajian bisnis ini dinyatakan layak. Lalu, rencana pengembangan bisnis yang akan saya rencanakan ke depannya meliputi 6 aspek yang akan dianalisis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek produksi. Yang ketiga, aspek organisasi dan manajemen. Yang keempat, aspek sumber daya manusia. Yang kelima, aspek kolaborasi. Dan yang terakhir, aspek finansial. Aspek pasar dan pemasaran menggunakan strategi STP atau yang sering kita dengar dengan segmentation, targeting, and positioning, dan bauran pemasaran 4P. Strategi STP meliputi segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi yang diambil meliputi segmentasi demografis, yaitu untuk konsumen dengan pendapatan sedang hingga tinggi. Lalu untuk segmentasi geografisnya, yaitu konsumen yang berada di Pulau Jawa. Lalu untuk psikografisnya, konsumen yang memiliki gaya hidup sehat. Lalu untuk aspek perilakunya, yaitu konsumen yang menghindari kandungan zat kimia pada makanan. Lalu targeting. Targeting ini mengacu pada salah satu segmentasi pasar. Targeting yang akan dilakukan oleh perusahaan Soga Farm Indonesia adalah kepada masyarakat yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang gemar mengonsumsi buah serta memiliki gaya hidup sehat. Lalu positioning yang akan dilakukan oleh Soga Farm Indonesia adalah Soga Farm Indonesia merupakan perusahaan penghasil buah stroberi organik yang memiliki inovasi dan output yang bisa menjadi pilihan utama masyarakat di tengah maraknya buah yang mengandung pestisida kimia. Lalu untuk strategi bauran pemasarannya, yang pertama adalah produk. Buah stroberi jenis California yang ditanam menggunakan kaidah dan prinsip organik. Lalu buah stroberi pada Soga Farm Indonesia ini dikemas per 250 gram. Lalu yang kedua adalah price atau harga. Stroberi di Soga Farm Indonesia dibedakan menjadi 3 grade. Yang pertama grade A dijual dengan harga 30.000 per pack, grade B dijual dengan harga 22.000 per pack, dan grade C dijual dengan harga 15.000 per pack. Untuk harga reseller, Soga Farm Indonesia memiliki harga khusus untuk para reseller, yaitu untuk setiap pack-nya mendapat potongan harga sebesar 5.000. Lalu untuk aspek yang ketiga, place atau tempat, atau kita bisa sebut alur distribusinya. Alur distribusi Soga Farm Indonesia ini hanya 2, yaitu langsung ke konsumen akhir atau melalui perantara reseller, lalu dari reseller akan dilanjutkan ke konsumen akhir. Produk stroberi organik segar dipasarkan melalui media sosial. Lalu untuk yang keempat, aspek keempat adalah promotion. Promosi dilakukan secara direct dan indirect. Promosi secara direct dilakukan saat Soga Farm Indonesia mengikuti seminar ataupun acara-acara desa. Lalu untuk promosi secara indirect, Soga Farm Indonesia menggunakan aplikasi yang ada di media sosial.
Lalu untuk aspek produksi, yang kedua, proses budidaya stroberi organik dilakukan pada tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dengan ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut. Lalu untuk perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan total hasil panen pada tahun pertama dan keempat sebesar 30 kg per bulan. Tahun kedua dan kelima sebesar 60 kg per bulan, dan pada tahun ketiga dan keenam sebesar 50 kg per bulan. Persentase grade A sebesar 70% dari total panen pada tahun pertama. Sementara pada tahun kedua sampai keenam, persentase grade A dari total panen adalah 80%. Baik, selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Untuk membuat keputusan manajerial dan mengorganisir karyawan, pemimpin perusahaan menggunakan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu dari aspek sumber daya manusia, Sugar Farm Indonesia membutuhkan 3 orang karyawan, dan 1 orang karyawan ini menjabat sebagai pemimpin perusahaan juga. Dengan pembagian tugas sebagai 1 orang sebagai administrasi dan keuangan, ini dipegang oleh pemimpin perusahaan sendiri, 1 orang di bagian distribusi, dan 1 orang di bagian tenaga kerja lahan. Pada pengembangan bisnis ini, terjadi efisiensi tenaga kerja, karena jumlah tanaman pada satu greenhouse tidak sebanyak dengan sistem pola tanam yang sebelumnya. Pada aspek kolaborasi, Sugar Farm Indonesia berkolaborasi dengan reseller di berbagai kota, pemasok input di wilayah perusahaan, lalu dengan akademisi atau universitas-universitas di sekitar perusahaan untuk menambah ilmu pertanian organik, dan dengan jasa pengiriman paksel untuk mengirim stroberi organik segar. Kenapa memilih jasa pengiriman paksel? Karena paksel adalah satu-satunya jasa pengiriman yang food friendly. Lalu kita masuk ke analisis finansial. Sebelum kita masuk ke analisis finansial, saya memiliki asumsi-asumsi dasar yang akan menunjang perhitungan pada analisis finansial pada kajian bisnis yang saya buat. Untuk asumsi yang pertama, umur bisnis pengembangan bisnis ini adalah 6 tahun. Ini berdasarkan umur ekonomis dari greenhouse, yaitu investasi yang paling besar. Lalu yang kedua, modal yang digunakan dalam pengembangan bisnis ini adalah modal pemilik perusahaan sendiri. Lalu yang ketiga, panen stroberi pada tahun pertama dan ketiga selama 10 bulan. Tahun kedua 12 bulan. Pada tahun keempat sampai keenam, siklusnya sama seperti tahun pertama sampai ketiga. Yang keempat, asumsi yang keempat, pajak penerimaan sebesar 0,5% per tahun. Hal pajak ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh bagi UMKM dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar. Lalu asumsi yang kelima, suku bunga yang digunakan berdasarkan suku bunga kredit Bank Indonesia pada bulan Mei 2021 sebesar 8,9%. Lalu yang keenam, harga jual stroberi untuk konsumen akhir per kilogram grade A adalah 120.000, grade B 88.000, grade C 60.000, dan harga untuk reseller dikurangi 20.000 per kilogram. Adapun perencanaan penerimaan berdasarkan asumsi-asumsi yang saya sebutkan tadi, untuk penerimaan total selama umur bisnis, di sini ada perbandingan sebelum pengembangan bisnis dan setelah pengembangan bisnis. Sebelum pengembangan bisnis, penerimaan Sugar Farm Indonesia yaitu sebesar 330.758.000. Lalu setelah pengembangan bisnis, penerimaan Sugar Farm Indonesia naik sebesar 14 juta sekian, yaitu menjadi 344.742.000. Lalu adapun perencanaan biaya yang dikeluarkan oleh Sugar Farm Indonesia sebelum dan setelah pengembangan bisnis. Perencanaan biaya sendiri dibagi menjadi 3 untuk biaya investasi yang dikeluarkan oleh Sugar Farm Indonesia sebelum pengembangan bisnis, yaitu sebesar 49.120.000. Lalu setelah pengembangan bisnis naik menjadi 53.120.000.
Untuk biaya variabel yang dikeluarkan Suga Farm Indonesia sebelum pengembangan bisnis sebesar Rp46.485.893. Lalu setelah pengembangan bisnis naik menjadi Rp50.285.893. Lalu untuk biaya tetap sebelum pengembangan bisnis, Suga Farm Indonesia mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp180.222.000. Lalu setelah pengembangan bisnis, biaya tetapnya turun menjadi Rp143.422.000. Lalu selanjutnya berdasarkan analisis perencanaan, penerimaan, dan perencanaan biaya serta didukung oleh asumsi-asumsi yang saya sebutkan tadi, maka terhitunglah analisis laba rugi pada tahun pertama, kedua, hingga keenam. Pada tahun pertama untuk earning before tax itu minus Rp2.163.163. Pada tahun kedua mulai mendapat keuntungan sebesar Rp47.835.543. Hingga pada tahun ke-6, Suga Farm Indonesia mendapatkan keuntungan Rp24.509.673. Sedangkan setelah dikurangi oleh tax atau hasilnya yaitu earning after tax-nya, pada tahun pertama dan tahun keempat mengalami kerugian sebesar Rp2.163.163. Pada tahun kedua dan kelima mengalami profit yaitu sebesar Rp47.596.365. Pada tahun ketiga dan tahun keenam, profitnya sama sebesar Rp24.387.125. Lalu setelah dihitung analisis laba ruginya, saya menghitung analisis kelayakan investasinya dengan keterangan layak seluruhnya. Kriteria investasi yang saya analisis meliputi NPV dengan kriteria kelayakan di atas 0 dengan nilai NPV-nya sebesar Rp55.965.395. Lalu saya juga menganalisis IRR atau interest of return-nya dengan kriteria kelayakannya lebih besar daripada diskon rate yang berlaku, yaitu nilainya sebesar 40,98%. Lalu net BC dengan kriteria kelayakan di atas 1 dengan nilai yang di atas 1 juga yaitu 2,05. Lalu gross BC dengan kriteria kelayakan di atas 1 nilainya yaitu 1,29. Lalu payback periodnya di atas dibilang baik saat dibilang buruk saat berada lebih dari umur bisnis. Namun setelah dianalisis ternyata payback periodnya berada di bawah umur bisnis yaitu 2 tahun 5 bulan. Lalu ada juga analisis switching value yang saya analisis yaitu terkait dengan kenaikan total biaya produksi. Dengan batas maksimum kenaikan total biaya produksi yaitu sebesar 39,12%. Adapun simpulan yang saya simpulkan terkait dengan hasil pengembangan bisnis yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah pengembangan bisnis yang akan dilakukan adalah peningkatan produktivitas stroberi grade A menggunakan sistem tanam single row plan. Yang kedua adalah ide pengembangan bisnis ini terbentuk melalui proses analisis faktor internal dan eksternal perusahaan, di mana Suga Farm Indonesia menggunakan strategi memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah secara aspek non-finansial dan aspek finansial, ide pengembangan bisnis ini layak untuk dilaksanakan. Karena aspek finansial yang telah dikaji menggunakan cash flow telah memenuhi kriteria investasi, yaitu NPV di atas 0 sebesar Rp55.965.395. IRR di atas diskon rate yang berlaku sebesar 40,98%. Lalu net BC di atas 1 sebesar 2,05. Gross BC di atas 1 sebesar 1,29 dan payback period lebih kecil daripada umur bisnis selama
2 tahun 5 bulan. Lalu saran yang akan saya sarankan untuk Sugar Farm Indonesia adalah yang pertama, Sugar Farm Indonesia dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis peningkatan produktivitas stroberi grade A menggunakan sistem single row plant dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap buah stroberi grade A. Lalu yang kedua, Sugar Farm Indonesia mampu mengantisipasi kenaikan biaya produksi dengan bekerja sama dengan pemasok dan pelanggan untuk mendapatkan harga input dan harga jual yang stabil. Sekian presentasi dari seminar hasil yang saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.